Ya, balik lagi di channelnya Yasasi Garage. Sama saya Frankie Mori. Kali ini ada motor Triumph T100 atau T100. Ya, motor ini motor terbilang jenis sedikit agak langka karena emang populasinya nggak terlalu banyak. T100 ini kebetulan awal dapat kondisinya nggak kayak gini, jadi dibilang total rubahannya total, jadi di custom total banget karena awalnya udah sedikit agak chopper bobber gitulah, sedikit begitulah. Dan emang kebetulan kondisinya juga semuanya sudah tidak memungkinkan, jadi kondisi awalnya emang menurut saya enggak readable banget lah, jadi dipakai juga nggak nyaman dan semuanya nggak enak. Jadi kayaknya hitungannya salah dari awal yang ngerjainnya. Nah, setelah dapet ini masuk ke bengkel, kebetulan waktu itu kondisinya bener-bener lagi ini ya, lagi pandemi banget waktu itu. Jadi motor ini tuh sebenarnya udah lama banget dapatnya, dari awal-awal pandemi nih. Saya coba juga kondisinya off, jadi nggak hidup, jadi harus emang bener-bener ekstra total. Nah, dari proses awal mungkin waktu itu saya bongkar semuanya, merubah si sistem frame atau sasis. Jadi sasisnya dulu kondisinya ini dia nggak simetris. Akhirnya saya bikin ulang bagian bawahnya, dan kebetulan bagian bagian depan ini dapat T100. Jadi karena T100 kebetulan dia kena down di sininya, bisa lepas bongkar pasang. Jadi akhirnya kebetulan saya dapet satu unit frame atau sasis T100, jadi kebetulan fit banget bagian depannya, sektor depannya setengah, ke belakangnya saya bikin rigid karena kebetulan kalau T100 dia belakangnya double suspensi ya, atau pakai sistem shockbreaker. Jadi buat teman-teman, jadi biar sekalian tahu juga bahwa emang bawaannya nggak kayak gini. Jadi ini udah mengalami perubahan, saya custom sendiri, bikin sendiri belakangnya. Terus dari ubahan ini setelah saya bikin frame, akhirnya saya tetap pakai rim 1919 karena emang biar motor motor kesannya ini motor Inggris dan motor Eropa itu emang lebih condong ke pakemnya ini 1919 ring depan belakangnya. Dan kebetulan emang konsepnya kan ini pengen dibikin bobber yang ala-ala salt race atau balap-balap pasir era tahun 60-an. Jadi biar karakternya dapet, terus kan emang 19 juga udah memang pakem dasarnya si motor Eropa begitu. Jadi balik lagi ke rimnya 19, kebetulan pakai Acron, jadi biar naikin derajat aja, biar keren. Ban juga karena emang dikonsepinnya salt race, jadi kayak ban-ban pacul gini lah istilahnya. Dia pakai Sinco kebetulan depan belakang. Terus dapat hub. Jadi hub ini spesial. Jadi hub ini belakangnya namanya hub tipe spring wheel. Jadi ini hub depan belakang ini emang copotan bawaan Triumph juga. Dan ke belakang, yang di belakang ini nih spesialnya adalah dia spring wheel ini dia ada sistem spring atau pegas atau per di dalamnya. Jadi walaupun rigid, jadi sistemnya main. Jadi dia kayak pakai suspensi atau pakai shockbreaker, dia tetap main ada. Nah, ini sudah masuk kategori barang goib ya. Ini udah mahal banget harganya. Kadang-kadang kalaupun cari ada uang nggak ada barang, niat nyari juga susah banget. Dan kebetulan ini kondisinya sangat-sangat lengkap dan masih rare banget. Terus sedikit mengalami restorasi lah, nggak terlalu ini banget, nggak terlalu banyak banget karena kondisinya sudah oke banget. Terus depan juga copotan dari Triumph juga, hubnya kondisinya masih oke. Terus lanjut waktu itu karena konsepnya emang mau ke salt race, jadi gimana caranya motor ini agak sedikit konsepnya biar bobbernya dapat, salt race dapat, terus sedikit agak nakalan juga dapat. Pembuatan body set atau baju-baju ya istilahnya ya, tangki, spakbor, sama spakbor depan belakang sama lampu ini biar konsepnya emang dapet juga, vintage-nya juga dapet, salt race-nya dapet, terus sedikit minimalisnya dan kerennya dapat lah, udah pastilah. Karena emang kalau di Yasasi saya buat motor itu gimana caranya setiap motor punya karakter. Jadi setiap karakter ini emang proses buatnya emang nggak mudah. Jadi menentukan karakter ini memang prosesnya sulit ya. Jadi emang harus butuh waktu lah. Nah, dari proses pembuatan tangki emang saya sengaja dibuatnya kecil. Jadi nggak jauh dari model-model Triumph yang emang sudah
ada dari beberapa apa ya stok originalnya. Cuman kalau ini dari bentuk asli saya buat agak mirip stok Triumph tapi biar sedikit ramping kecil. Terus make badge atau emblemnya ini masih tetap pakai genuine Triumph, jadi biar ngefit enak. Terus karakternya juga dapet. Spakbor belakang gaya tetap model Triumph juga, dibikin kecil karena menyesuaikan rodanya juga depan belakang. Jadi apa ya, biar mengimbangi lah. Jadi si motor ini karakternya simpel banget, nggak terlalu besar, gede gitu. Terusan ukuran panjang, ini wheelbase-nya nggak jauh dari hitungan motor aslinya. Kaki depan ini kebetulan bukan bawaan T100, saya dapat dari temen. Ini punya Triumph, disebutnya Triumph Betab lah kalau di Indonesia. Jadi bentuknya kayak Betab gitu, agak-agak tua juga. Kalau nggak salah di era tahun 50-an Triumph-nya, dan kemarin dapet suspensi depannya. Terus ini sistemnya masih ortodok ya. Jadi biar teman-teman tahu, ini belum pakai oil atau belum pakai oli. Dia masih pakai sistem template. Jadi ini bener-bener ortodok banget suspensi depannya. Jadi suspensi tua di era 50-an rata-rata emang belum pakai oli. Jadi dia masih pakai sistem spring sama template. Makanya saya tambahin sistem spring yang di luarnya untuk nambah rebound balik. Jadi biar nggak apa ya, karena bawaannya nggak ada, bahasa Sundanya mah nyecem cicing kayak gitu. Jadi nggak bergerak dia. Akhirnya dirubah. Saya lakuin uji coba untuk 3 kali lah, karena emang ngeset per ini agak sedikit PR ya, karena emang motor juga berat kalau Triumph. Jadi akhirnya dapet, alhamdulillah kelar. Lanjut ke lampu depan ini kebetulan ngambil dari seri Lucas asli. Saya order ke temen yang suka biasa masukin barang dari luar, jadi ini punya Lucas asli, semuanya asli juga Lucas. Rem dan kopling ini punya Lucas dia, throttle juga iya punya Lucas, terus kayak persneling juga punya Lucas. Terus karburator kemarin saya dapat Amal model monoblok. Jadi Amal monoblok ini rada-rada susah juga kemarin, tapi perjuangannya dapat juga akhirnya dengan intake velocity-nya emang asli untuk sistem seri monoblok ini. Jadi dia nggak custom, cuman aku carinya yang model brush, jadi biar match sama si kickstart-nya, karena emang udah bawaannya begitu. Jadi tinggal di customin. Knalpot udah pasti saya buat ulang semuanya, karena biar agak sedikit sesuai unik. Jadi dia di sininya knockdown. Sistem knalpotnya kemarin sempat 2 kali mikir juga. Pertama bikin kayaknya kurang menarik, akhirnya diganti lagi, terus jadinya modelnya begini. Terus tangki oil juga bikin, step juga bikin, rata-rata semuanya hampir custom sih bikin ya. Main colornya juga nggak terlalu ribet, jadi emang ngejarnya biar simple banget. Jadi two-tone lah istilahnya, cuman main kruman sama cat hitam juga biar karakternya dapat sih. Jadi ya itu yang tadi dibahas juga, berarti penentuan karakter ini kan emang nggak mudah. Jadi saya juga mikirin karakter ini emang gimana caranya si karakter ini dapat, baik si part-part yang bakal di custom dan karakter warna ini sangat berpengaruh. Jadi buat teman-teman yang kayak bikin motor ini, kita di sini saling belajar, saling sharing juga, bahwa setiap bikin motor alangkah baiknya agar memiliki satu karakter, yaitu karakternya ya si pemakainya aja. Atau kalau kalian nyerahin ke builder ya tidak salah juga kalau builder emang rata-rata dia punya satu idealis karakter. Jadi jujur saya menganggap diri saya seniman, karena emang setiap pengerjaan motor harus punya karakter. Terus setiap proses pembuatan harus ada karakter Yasasinya. Jadi kalau customer datang ke Yasasi, tolong buatkan motor contohnya seperti A, suruh langsung copy paste, saya pasti terang-terangan bakal nolak, karena di situ otomatis sudah tidak ada campur tangan ide saya. Jadi nanti balik lagi gimana ngobrol dari awalnya tektoknya. Kebetulan motor ini sudah jadi di tahun 2022, dan motor ini alhamdulillah udah menang kemarin di Custom Fest juga. Kenapa baru muncul nanti tayang videonya di tahun 2024? Jadi kebetulan motor ini emang didiemin lama banget, dan motor nggak pernah dipakai, jujur nggak pernah dipakai banget. Terus akhirnya emang dari dulu juga banyak kesibukan, jadi terus dari dulu juga bagian konten kreatornya kagak ada. Sekarang ada juga. Ada lagi lumayan ya, Komet. Jadi lumayan ada lagi. Jadi ya udah, walaupun motor lama, yang penting minimal subscriber saya atau follower saya tahu lah. Jadi bisa lihat motor ini minimal dengan melihat video lah, nanti lebih detailnya di YouTube, di kanal YouTube-nya Yasasi. Jadi bisa menginspirasi lah, karena motor ini motor sangat spesial juga untuk pembuatan Yasasi. Jadi
Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya, dan pantengin terus videonya si Garrett. Jangan lupa subscribe channelnya, like dan share bila perlu. Dadah, see you, sampai ketemu lagi.